Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Royana Mani dengan NPM 1903090073 dari kelas 5B Kesejahteraan Sosial ingin menjelaskan dari mata kuliah Pendidikan Luar Sekolah dan Pemberdayaan mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis aset. Pembangunan aset komunitas daripada berfokus pada kebutuhannya untuk pembangunan masa depan adalah pendekatan dasar pengembangan dan pemberdayaan komunitas berbasis aset. Pendekatan ini juga berfokus pada pendekatan pembangunan yang berkelanjutan. Bagian ini menguraikan proses dan langkah-langkah utama dalam mengidentifikasi pengembangan dan pemberdayaan aset individu, organisasi, dan komunitas. 1. Definisi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Definisi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah proses dan hasil seperti yang terlihat dalam berbagai definisi yang diberikan oleh banyak literatur. Mari kita pertimbangkan beberapa definisi lain dan konteks aset untuk lebih mencirikan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. 1. Kaskin tahun 2001 menjelaskan bahwa pembangunan masyarakat dalam sebuah upaya terdiri dari tindakan untuk memperkuat kapasitas masyarakat untuk mengidentifikasi prioritas dan peluang untuk mendorong dalam pertahanan perubahan lingkungan yang positif. 2. Ferguson dan Dickens pada tahun 1999 menjelaskan bahwa pembangunan masyarakat adalah pembangunan aset yang meningkatkan kualitas hidup di antara penduduk masyarakat yang berpenghasilan rendah hingga sedang, di mana masyarakat didefinisikan sebagai lingkungan atau daerah multilingkungan. Ketiga, Grant dan Hare pada tahun 2007 menjelaskan bahwa pembangunan masyarakat didefinisikan sebagai upaya terencana untuk menghasilkan aset yang meningkatkan kapasitas penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. 2. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis aset. Pendekatan berbasis aset ini dapat disebut sebagai alternatif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 1. Orang bisa berargumen bahwa pendekatan ini adalah kebalikan dari pendekatan konvensional. Idenya adalah untuk membangun kapasitas dalam komunitas untuk memperkuat aset komunitas. Berbeda dengan berfokus pada masalah dan kebutuhan, pendekatan alternatif ini berfokus pada kekuatan dan aset komunitas. 2. Pendekatan berbasis aset ini berfokus pada kapasitas masyarakat daripada defisitnya, misalnya daripada berfokus dan bisnis kecil yang hilang, pendekatan ini akan berfokus pada bisnis kecil yang ada dan kesuksesan mereka. 3. Selanjutnya, dengan berfokus pada asetnya, masyarakat secara keseluruhan akan melihat aspek positifnya seperti kebun masyarakat, program pendamping, dan berbagai keterampilan warganya, dengan kemudian dapat bekerja untuk mengembangkan aset tersebut lebih jauh lagi. Implikasi berkonsentrasi pada aset komunitas menciptakan efek pola salju yang akan mempengaruhi area lain dan komunitas seperti kebutuhan masalahnya. Keempat, pendekatan alternatif ini tidak mengabaikan masalah dan komunitas, tetapi pertama-tama berfokus pada kekuatan dan kemenangan kecilnya untuk pemberian persepsi positif dari komunitas dan daripadanya yang mengecilkan hati masyarakat karena dimulai dari basis positif dan bukan dari basis yang berakar pada masalah. 3. Aset. Aset adalah persediaan kekayaan dalam rumah tangga atau unit lainnya. Definisi aset adalah kualitas orang atau benda yang berguna atau berharga, keuntungan atau sumber daya. Dengan demikian, individu, asosiasi, lembaga lokal, dan organisasi berguna dan berharga dalam kerangka pembangunan dan pengembangan masyarakat berbasis aset. Dalam konteks ekonomi, aset dapat berupa modal seperti properti, saham, obligasi, dan uang tunai. Dalam konteks masyarakat, aset juga dapat dilindungi sebagai berbagai bentuk modal. Aset mengambil berbagai bentuk dalam komunitas. Ferguson membicarakan tentang 5 bentuk modal komunitas: fisik, manusia, sosial, keuangan, dan politik. Kelima, modal fisik, manusia, dan sosial.
Tiga jenis modal fisik, manusia, dan sosial akan mendefinisikan dan didiskusikan berikut ini. Mengapa hanya tiga modal tersebut? Bentuk-bentuk modal ini dapat dibagi lain menjadi bentuk-bentuk modal lainnya, misalnya modal fisik dapat terdiri dari lingkungan binaan dan sumber alam. Dengan demikian, modal lingkungan yang terdiri dari sumber daya alam dan dalam suatu komunitas merupakan bagian dari karakteristik fisik komunitas dan dengan demikian merupakan asetnya. Sumber daya alam mungkin telah membentuk komunitas di masa lalu baik melalui bentuk fisiknya, membatasi di mana dan bagaimana suatu tempat tumbuh atau dengan mempengaruhi ekonominya. Lingkungan binaan bangunan infrastruktur adalah komponen penting dari sebuah komunitas dan jelas merupakan bagian dari modal fisiknya. Perorganisasian komunitas. Perorganisasian komunitas berfokus pada memobilisasi orang-orang dalam lingkungan atau komunitas tertentu. Ini berbeda dari bentuk perorganisasian lain karena fokusnya pada komunitas tempat di mana komunitas ini daripada komunitas meminat. Perorganisasian komunitas tidak perlu dipahami sebagai tugas untuk membuat semua orang dalam komunitas dimobilisasikan untuk melakukan sesuatu. Bahkan perorganisasian masyarakat dapat dianggap sebagai satu cara untuk memobilisasi kelompok kecil orang untuk menyelesaikan tugas tertentu. Memobilisasikan warga masyarakat terlibat tindakan langsung mulai dari menulis surat kepada editor hingga merorganisasikan protes di luar kantor. Seringkali perorganisasian ini menggunakan pendekatan berorientasi masalah daripada pendekatan berbasis aset. Warga komunitas dimobilisasikan untuk memecahkan masalah tertentu dan dikenal di lingkungan mereka. Ada dua strategi untuk memobilisasi masyarakat, yaitu kampanye akses sosial dan model pembangunan. Perencanaan. Selama fase perencanaan, setidaknya ada 3 tugas dalam menyiapkan rencana aksi: pengumpulan dan analisis data, pemetaan aset dan survei komunitas. Pengumpulan dan analisis data penting untuk memahami keadaan saat ini, perubahan yang terjadi dalam komunitas dari waktu ke waktu, dan implikasi dari data yang dikumpulkan. Pemetaan aset adalah proses pembelajaran sumber daya apa yang tersedia di komunitas. Menyediakan proses pemetaan aset yang paling praktis dan menyeluruh. Proses pemetaan ini atau menginventarisasi aset atau kapasitas itu dapat terjadi dari individu termasuk pemuda yang menyandang disabilitas, seniman lokal, dan lain-lain. Asosiasi dan organisasi lokal termasuk organisasi bisnis, kelompok amal, asosiasi etnis, organisasi politik, klub layanan, liga bola, kelompok, lembaga keagamaan, organisasi budaya, dan banyak lainnya. Institusi lokal untuk pembangunan komunitas termasuk taman, perpustakaan, sekolah, akademik komunitas, polisi, rumah sakit, dan institusi lainnya merupakan bagian dari struktur komunitas. Pemetaan aset adalah aktivitas yang sifatnya berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mengenali keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya dalam suatu komunitas. Ini adalah langkah awal yang baik untuk memulai aset komunitas. Tantangan proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Sebuah peringatan penting untuk setiap proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah bahwa mereka bisa sulit, memakan waktu, dan mahal. Kesulitan dapat terjadi, misalnya ketidakbanyakan penting yang berbeda tidak dapat atau tidak akan menemukan titik temu baik tentang tindakan khusus atau bahkan arah umum yang harus diambil oleh masyarakat. Dengan demikian, menemukan konsensus dan membuat kompromi tidak hanya sulit tetapi juga dapat memakan waktu. Namun demikian, menciptakan forum di mana beragam kepentingan dapat didiskusikan masalah sangat penting untuk memperbaiki komunitas. Selain batu sandungan dan hambatan, proses itu tersebut mungkin memakan waktu yang dapat membuat frustasi bagi individu organisasi yang suka mengambil tindakan.
sulit untuk mempertahankan minat dan komitmen terhadap upaya jika peserta tidak dapat menunjukkan keberhasilan. Penting bagi motivasi dan kepercayaan untuk menciptakan keseimbangan antara tindakan awal dan penyelesaian proses yang telah ditetapkan sehingga warga dapat melihat bahwa sesuatu sedang terjadi. Partisipasi publik menentukan masa depan sebuah komunitas dan bagaimana komunitas itu akan berpindah dari titik A ke titik B adalah upaya penting. Seringkali penduduk menyerahkan tujuan dan keputusan komunitas kepada orang lain atau konsultan, pemerintah daerah, agen daerah, bagian atau federal, pengembang, swasta, pemilik bisnis, atau perusahaan. Namun warga suatu komunitas perlu berpartisipasi dengan terlibat aktif dalam menentukan arah masa depan komunitas mereka. Jika tidak, orang lain akan menentukan masa depan mereka untuk mereka. Dengan demikian, partisipasi masyarakat sangat penting bagi keseluruhan proses pembangunan masyarakat. Menggunakan partisipasi publik secara efektif dan bermakna adalah tugas yang sulit bagi individu, kelompok, atau organisasi yang mencoba menentukan teknik mana yang paling tepat untuk digunakan, kapan menggunakannya, dan siapa yang harus terlibat. Implementasi dan evaluasi. Tindakan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah di mana perubahan terjadi dan di mana orang dapat melihat hasil yang nyata. Fase dalam proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat ini adalah fase di mana individu, kelompok, dan pengorganisasian aktif daripada peserta pasif dalam komunitas tersebut. Hingga tahap implementasi proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, individu dan organisasi telah melakukan upaya bersama untuk memahami aset, sikap, dan pendapat masyarakat. Telah sampai pada pemahaman bersama tentang masa depan dan telah menyepakati tindakan awal dan kemungkinan strategi yang lebih luas untuk diambil akan mengarah pada tindakan spesifik di masa depan. Rencana aksi umumnya mengidentifikasikan proyek tertentu, tenggat waktu, pihak yang bertanggung jawab, mekanisme pendanaan, dan tugas lain yang akan mencapai tujuan tertentu. Rencana aksi menggambarkan serangkaian kegiatan yang perlu dicapai untuk menggerakkan masyarakat menuju visi dan atau tujuan masa depan. Kesimpulan. 1. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis aset adalah pendekatan yang menjanjikan untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan mempertahankan masyarakat tidak hanya dari waktu ke waktu atau dalam arti ekonomi, tetapi melalui pengembangan dan pemberdayaan segala bentuk modal yang diperlakukan bagi masyarakat untuk berkembang. 2. Percaya bahwa kunci revitalisasi masyarakat adalah menempatkan semua aset lokal yang tersedia, mulai menghubungkannya satu dengan lain dengan cara melipat gandakan kekuatan dan efektivitasnya, dan mulai memanfaatkan institusi lokal yang tidak tersedia untuk tujuan pembangunan lokal. Ketiga, pada bagian ini telah didefinisikan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis aset sebagai kontraks dengan pendekatan berbasis kebutuhan dan telah menyentuh langkah-langkah dan proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Sekianlah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.